Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ustadz Miskimuddin MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ulumul Hadis 2. Di sini perkenalkan, nama saya Saif Ali Yasin dengan nomor NIM 2102041110054. Di sini saya akan menjelaskan tentang living sunnah atau living hadis. Apa sih itu living sunnah? Living sunnah adalah teladan Rasulullah, sebuah bentuk teladan Rasulullah yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan juga para tabi'in yang sudah menjadi praktek keseharian mereka. Sedangkan living hadis adalah pengamalan hadis dalam kehidupan umat sehari-hari. Di sini praktek living hadis dan living sunnah itu didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. Living hadis juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Adapun pendekatan living hadis dilakukan oleh beberapa cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan sejarah, yang kedua pendekatan sosio dan juga antropologi, yang ketiga pendekatan fenomenologi, yang keempat pendekatan hermeneutik. Yang pertama pendekatan sejarah, yaitu kita harus mengetahui asbabul wurud jarh. Yang pertama kita harus mengetahui asbabul wurud dan juga jarh wa ta'dilnya. Bagaimana sih cara kita mengetahui asbabul wurudnya itu? Asbabul wurud dari hadis itu. Mengapa hadis itu dikeluarkan oleh Nabi? Apakah pasti ada sebab dan akibatnya? Dan kita harus mengetahui jarhu wa ta'dilnya sang perawi. Apakah perawinya itu adil atau sebaliknya? Seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan sosio dan juga antropologi. Dalam pendekatan ini yaitu mengamati perilaku manusia dalam hal keagamaan. Yang ketiga pendekatan fenomenologi, yaitu agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya. Yang keempat pendekatan hermeneutik, yaitu kita sebagai pembaca itu harus memahami teks yang dimaksud oleh pengarang. Karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan juga pembaca, yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Contohnya di sini pengarang berasal dari Timur Tengah dan pembacanya seperti saya sendiri berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, di situ terjadi perbedaan waktu dan juga tempat. Begitupun juga latar belakang. Terus yaitu tentang pendekatan dalam kajian living hadis, yaitu yang pertama dengan pendekatan fenomenologi, yang kedua pendekatan studi naratif, yang ketiga etnografi, yang keempat sosiologi dan juga pengetahuan. Yang terakhir masalah living hadis atau sunnah, penerapan living hadis atau living sunnah di lingkungan sekitar. Contohnya di sini saya mengambil contoh dari pelaksanaan akikoh. Pelaksanaan akikoh ini bersumber dari hadis Nabi, yaitu al-ghulamu murtahanun bi akikoh fa'ariku anhud dam wa amitu anhul ada, yang artinya seorang bayi tergadai dengan akikahnya, maka alirkan darah sembelian akikahnya untuknya dan singkirkan kotoran atau cukurlah rambut darinya. Hadis riwayat Baihaqi. Di dalam mengacu dalam hadis tersebut bahwasanya pelaksanaan akikah di daerah saya itu sudah ada penerapannya. Akan tetapi untuk prosesi akikahnya itu di setiap daerah itu berbeda. Contohnya di daerah saya, prosesi akikah itu biasanya membaca maulid diba,
membaca Aqidatul Awam, dan juga di situ ada pemotongan kambing sesuai dengan ketentuannya. Kalau laki-laki itu 2 ekor kambing, 2 bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, satu bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, satu bayi perempuan itu cuma 1 ekor kambing. Seperti itu. Jadi di sini penerapan hadisnya, kalau mengacu dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya penerapan tentang akikoh itu sudah ada dalilnya. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tersebut. Adapun untuk prosesnya itu masih berbeda di setiap tempat. Kalau di daerah saya seperti tadi dijelaskan bahwasanya di daerah saya ketika proses akikoh itu yang pertama pembacaan maulid tiba, pembacaan Aqidatul Awam, setelah itu dilakukan dengan mencukur rambut dari si bayi, dan ketika sebelum acara itu biasanya ada prosesi penyembelihan kambing. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.